kehendakku. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Waktu selanjutnya saya serahkan hambanya ya Bapak firman Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas berkat-Mu Bapa. Kau telah menyertai sepanjang hari ini Bapa. Kau telah memberkati Bapa pekerjaan kami, usaha kami, maupun pendidikan anak-anak kami. Tiba saatnya Engkau memberi waktu kesempatan kepada setiap kami untuk bersama-sama masuk dalam persekutuan, dalam ibadah keluarga ini Bapa. Kami telah menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Biarlah ini menjadi dupa yang harum Bapa, berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terimalah Bapa segala pujian kami. Terimalah segala penyembahan kami. Sebentar Bapa, kalau kami akan bersama-sama belajar mendengarkan Bapa sebagian firman-Mu Bapa. Kami akan mendengar, membaca Bapa. Biarlah Roh Kudus meremakan kami. Roh Kudus memberi pengertian kepada setiap kami yang mengikuti ibadah keluarga pada saat malam hari ini. Agar firman yang kami baca, firman yang kami dengar, itu tidak menjadi sia-sia. Tapi firman itu menjadi berkat. Dan kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sucikan, kuduskan setiap kami dalam mendengar kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu. Dan kami serahkan doa kami ini, yang penuh kekurangan ini. Kami peralaskan di dalam nama Putra-Mu Yesus orang Nazaret. Tuhan Juru Selamat kami dan Gembala Agung kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya kasihi pada saat malam hari ini. Shalom. Amin. Shalom. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengar firman Tuhan. Saya akan menjelaskan dengan bahasa yang singkat. Semoga kita mengerti ya. Bapak Ibu, bukan secara kebetulan kalau minggu kemarin firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan Lewi Lukas dalam kitab 1 Petrus pasal 4. Malam hari ini saya akan melanjutkan ya. Bagaimana Tuhan Yesus memulihkan ya, Tuhan Yesus melayakkan Petrus kembali sebagai murid dan rasul ya. Pada saat Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya, dia menampakkan kepada murid-muridnya. Pertama dia menampakkan kepada Maria Magdalena dan kepada murid-muridnya. Dan secara khusus memberi perintah kepada Petrus. Ada 3 kali, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Nah,
Dan juga Bapak Ibu, hari ini kita akan membaca, ada hubungannya masih sebagaimana setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan Petrus melanjutkan daripada pelayanan Yesus dan murid-murid yang lain. Ya, dan Petrus menulis dalam kitab 1 Petrus pasal 5. Kita akan sama-sama membacanya, ya. Saya minta tolong hamba Tuhan Nathanael membantu saya akan bacakan kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 3. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita telah mendengar dan membaca 3 ayat ini adanya yaitu secara unik. Adanya hubungan antara Tuhan dan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang beriman. Terutama dalam konteks pembacaan kita adalah domba-domba. Ya, jadi ini berbicara tentang hubungan antara gembala dan domba. Ya, malam hari ini Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar. Saya akan memberikan sedikit bagaimana kita memerlukan pengembalaan itu. Ya, sebelum kita berjumpa dengan gembala kita yaitu gembala agung, ya, gembala rohani kita yang ada di dunia ini, ya. Bapak Ibu, kita perlu pengembalaan, kita perlu bimbingan, kita perlu pemeliharaan. Kenapa? Mengapa kita perlu pengembalaan? 1, tolong dibuka. Ya. Karena kita tidak pandai mencari makanan sendiri. Ya. Mengapa kita perlu pengembalaan? Yang sudah pasti kita tidak pandai mencari makanan sendiri. Ya. Kenapa kita tidak pandai mencari makanan sendiri? Bapak Ibu, makanya kita memerlukan makanan-makanan rohani. Ya, kita memerlukan makanan-makanan pokok. Ya, dalam bentuk makanan-makanan yang mengandung karbohidrat yang kita makan setiap hari. Ya, nasi, air. Demikian juga kita sebagai orang-orang beriman, kita berjemaat di dalam gereja penyebaran Injil Palembang. Kita membutuhkan seorang gembala. Kita membutuhkan makanan-makanan rohani dalam bentuk firman-firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Makanya dalam pemazmur Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, bagaimana Tuhan menyediakan kebutuhan dasar kita yaitu makanan dan air yang segar. Ya, demikian juga sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua, warga jemaat GPI Palembang, jangan kita sekali lagi berkata kita tidak memerlukan pengembalaan, kita tidak memerlukan yaitu gembala kita yang kita kenal sekarang. Ya, Bapak Ibu HL Siaan, itulah Bapak gembala kita.
Yang kedua, mengapa kita perlu pengembalaan? Karena kita adalah binatang lemah. Kita adalah orang-orang lemah. Ya. Kenapa domba itu dikatakan lemah? Karena domba itu menjadi mangsa binatang lain. Ya, terutama dari singa, beruang dan serigala. Sehingga akibat dia sering menjadi mangsa binatang lain, dia dikejar dan tercerai-berai. Dan domba itu tidak bisa melawan atau menghadapinya. Ya. Bapak Ibu, demikian juga kita. Kita harus akui kalau kita tanpa asupan, ya, firman-firman yang kita terima dari gembala kita, kita menjadi orang-orang yang lemah. Ya. Ada satu contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana Daud meyakinkan kepada Raja Saul. Ya, di dalam kitab 1 Samuel pasal 17. Pada saat itu dia harus menghadapi seorang yang tinggi besar yang kita kenal, yaitu pahlawan Filistin, yaitu Goliat. Ya, Raja Saul melihat Daud adalah seorang yang kecil, tidak sebanding dengan ketiga abangnya yang bertubuh besar. Ya, tetapi Daud meyakinkan Raja Saul, dia mampu, dia katakan kepada Raja Saul, ya, hambamu ini, ya, Daud, kita tahu dia adalah seorang pengembala kambing domba daripada orang tuanya. Ya, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Jadi dengan nama Tuhan, dengan nama Yahweh, dia mengalahkan Goliat. Ya. Demikian juga kita, ya, dalam menghadapi pandemi selama 7 bulan ini, dengan mendapat asupan-asupan dari gembala kita. Kita yakin dan percaya kita bisa melewatinya. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita lihat berikutnya yang ketiga. Ya, domba adalah binatang yang mudah tersesat dan tidak tahu jalan. Kenapa? Karena domba-domba itu harus dipimpin. Demikian juga kita, tanpa asupan-asupan firman dari Bapak Gembala kita mudah disesat. Ya, makanya kita harus menuntun dari belakang. Ya, seperti domba itu, menuntun gembala di depan, gembalanya selalu di depan. Ya. Kalau ada salah satu dombanya yang tersesat, maka gembalanya akan mencari. Mereka tidak dapat pulang tanpa menemukan kembali. Demikian juga kita jemaat GP Palembang. Kalau di antara kita ada yang sakit, maka selalu gembala kita mendahulukan, membesuk kita. Ya. Sebab itu kalau gembala tahu ada domba yang tertinggal, maka ia pergi mencarinya. Demikian juga dalam perumpamaan Yesus, perumpamaan tentang domba yang hilang dalam kitab Lukas pasal 15. Ya. Yang terakhir, domba itu harus dijaga oleh gembala. Nah, poin terakhir ini benar-benar Bapak Ibu. Domba harus dijaga oleh gembala. Kenapa harus dijaga oleh gembala? Supaya domba itu dapat hidup, berkembang biak, bertambah banyak. Ya, demikian juga kita jemaat GPI Palembang. Ya, senantiasa dijaga oleh gembala kita lewat doa-doanya yang kita tidak tahu. Supaya apa? Supaya kita tetap setia. Ya, salah satu contoh, ya, salah satu contoh di dalam Alkitab selain Daud, Yakub.
Bagaimana Yakub itu menjaga domba-dombanya, Bapak Ibu, yaitu domba daripada papa mertuanya Laban. Ya, selama 20 tahun dia hidup bersama papa mertuanya, ya, untuk mendapatkan kedua istrinya, dan selama 14 tahun dan tambah lagi 6 tahun sehingga dia dombanya dijaga dengan baik dan berkembang biak dengan banyak sekali. Ya, dia tidak mengenal panas hari waktu siang atau kedinginan di waktu malam, dan sampai matanya jauh daripada tertidur. Nah, poin keempat ini Bapak Ibu sekalian berbicara tentang bagaimana ya gembala itu memperdayakan, ya, mengelola dengan baik semua domba-dombanya, semua jemaatnya dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 4 hal yang saya sampaikan pada malam hari ini. Domba tidak pandai mencari makanan sendiri, domba adalah binatang lembah, domba mudah tersesat dan tidak tahu jalan, dan terakhir dijaga oleh gembala. Keempat poin inilah yang senantiasa kita dapat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ada 2 hal yang harus saya dan Bapak Ibu lakukan pada saat malam hari dan seterusnya. Pertama, kita mutlak membutuhkan gembala. Ya, jangan pernah kita bilang kita tidak membutuhkan gembala. Yang kedua, kalau kita mutlak membutuhkan gembala berarti apa? Kita harus taat dan tunduk kepada gembala sesuai dengan Alkitab. Ya, satu, kita mutlak membutuhkan gembala dan tunduk dan taat kepada gembala sesuai Alkitab. Ya. Jadi fungsi gembala ini sangat penting dalam hidup rohani saya dan saudara sekalian. Sebab tanpa pengembalan yang baik, domba-domba Tuhan akan tercerai-berai, dimakan serigala, dan tidak bisa berkembang biak dengan baik. Demikian juga kita, dengan tanpa adanya asupan rohani yang baik dari Bapak Ibu rohani kita sekarang, kita tidak bisa bertumbuh dengan baik. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, sehingga Tuhan akan mempertambahkan satu lagi mahkota kepada kita. Ya, kalau Dia mengajar kita, kita tetap setia sampai akhir, kita dikasih mahkota kehidupan. Hari ini, ya, Tuhan kasih lagi satu mahkota kepada saya dan saudara, yaitu mahkota kemuliaan, mahkota yang kekal sampai kedatangannya yang kedua kali, yaitu kita menanti Gembala Agung kita. Ya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semuanya audionya dibuka semua. Kita baca ayat terakhir ini ya, karena ini penting sekali ya. Saya buka dulu moodnya, sudah. Oke, saya minta semua Bapak Ibu dibuka moodnya. Kita baca sama-sama. Ini dia mahkota yang kedua yang akan kita berikan, yang saya sampaikan pada malam hari ini. Setelah mahkota yang pertama, yaitu mahkota kehidupan, ya, bulan lalu, bulan September. Ini yang kedua, mahkota kemuliaan. Kita akan baca sama-sama 1 Petrus pasal 5 ayat 4. 1, 2, 3. Maka sekali lagi, kamu diganti nama ya. Contoh, Joni akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak ada pelayu ya. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Maka amin. Tuhan memberkati semua. Semoga ini menjadi berkat. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin. Ya, puji Tuhan saudaraku, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Mari kembali kita akan buka hati datang menyembah Tuhan.